Sebaliknya, Ahmad Dhani merasa Agnes tak pernah memberi sedikit pun hak royalti kepada pencipta lagu termasuk dirinya. Padahal Dhani tahu dan menyimpan bukti digital bahwa Agnes sering menyanyikan lagu Cinta Mati yang diciptakannya, Lawan. Tahun 2004, Agnes dan Dhani pernah menjadi artis pop duo terbaik pada sebuah ajang penghargaan musik bergengsi. Saya akan terus berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus buat jadi penyelamat saya yang baik. Saya juga mau berterima kasih kepada musisi-musisi senior saya yang saya kagumi, tapi sudah mau merendahkan hatinya untuk berkolaborasi sama saya. Ahmad Dhani, Mbak Titi DJ, thank you. Ari Bias, Abdi Slang, semuanya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Dan bukannya membanggakan, tapi faktanya memang lagu itu berhasil memenangkan AMI Award tahun 2004, karya produksi terbaik atau produser terbaik kategori Dance and Techno. Itu dapat apa ya? AMI Award itu kan penghargaan tertinggi dalam musik di Indonesia ya. Dan kalau nggak salah AM juga dapat Asian Music Award kalau nggak salah, penyanyi terbaik untuk lagu itu. Saat berusia 18 tahun sebelum ke Amerika untuk meretas karir go internasional, Agnes dikenal sebagai pribadi yang santun dan rendah hati. Sejumlah musisi merasa dihargai oleh kata sambutan dan ucapan terima kasihnya saat menerima berbagai penghargaan di dalam negeri. Namun, saat diperkarakan Ari Bias, Agnes seolah menutup pintu komunikasi dengan sejumlah musisi Indonesia. Responnya Agnes Monica dalam kasusnya dia ini kan membela diri, dan dia tahu hukum, dan dia yakin bahwa bukan dia yang harus bayar, yang bayar itu LNK, Wami udah bayar ke LNKN yang nyalurkan ke Ari Bias. Ari Bias menuntut langsung ke Agnes Monica lewat telepon, SMS, WA, terus nggak direspon. Ya mungkin karena Agnes Monica menganggap bahwa lo kok gue yang dituntut sama Ahmad Dhani, lo kok begitu? Lo kan udah ngetop gara-gara lagu dia. Yang dituntut Ahmad Dhani ke Agnes bukan hak hukum, hak ekonomi berdasarkan undang-undang kita, tapi yang dituntut adalah moral dan etika seorang penyanyi yang ngetop gara-gara lagu orang. Biduan yang melambung ke angkasa berkat sinetron Pernikahan Dini yang ditayangkan RCTI pada tahun 2001 itu seolah yakin tak terjamah tangan-tangan hukum di Indonesia. Setelah dinyatakan kalah pun, Agnes Auto mengajukan kasasi pada 12 Februari lalu dan berani menyentil sikap musisi legendaris sekelas Dhani. Membandingkan Dhani dengan Agnes mungkin tidak apple to apple dan kurang bijak karena usia dan concern mereka berbeda. Hujatan warganet atas sikap Agnes bukan berarti pelantun lagu Teruskanlah Itu bersalah dan sudah sepatutnya meminta maaf kepada Dhani maupun Ari Bias. Lo nggak bisa, ya nggak apple to apple gitu loh. Ya kan kita kan nggak lagi bagi hasil ya. Kalau bagi hasil ya artinya harusnya orang tersebut juga punya investasi waktu dan uang dong. Saya mengenal Mbak Agnes Monica ini waktu zaman syuting Lupus Milenia tahun 2000. Pak Mibo dulu aku jadi gusur, Mbak Agnes jadi dulu waktu di sinetron Lupus Milenia. Saat itu Mbak Agnes Monica menjadi perannya sebagai Lulu. Lulu itu adalah adiknya Lupus. Saat itu Mbak Agnes masih SMP kalau nggak salah, masih sekolah SMP. Jadi emang masih kecil banget saat itu, maksudnya beda banget sama sekarang. Apalagi sekarang tinggal di luar negeri ya. Ya mungkin perbedaan zaman lah ya, perbedaan zaman. Aku bilang sih wajar-wajar aja. Agnes tentu punya alasan kuat untuk membranding dirinya pada kasus hak royalti yang tengah panas ini. Hanya saja pihak Ari dan Dhani mengingatkan Agnes agar jangan mencari kebenaran dan pembenaran di luar peradilan karena tidak ada hakim sebagai wasitnya. Jadi pertarungannya kan sudah selesai. Kenapa mesti dibawa lagi ke, artinya itu ke pertarungan di luar peradilan yang memperdebatkan segala sesuatunya? Tempat dan mekanismenya ada. Kalau tidak setuju dengan putusan pengadilan niaga, tempatnya itu adalah di kasasi Mahkamah Agung. Jangan jadi
argumentasinya di mana-mana, di medsos, di berita, di mana-mana lucu. Makanya saya katakan jangan geser pertarungannya itu di pertarungan di luar peradilan. Karena nggak ada wasitnya kalau di luar peradilan. Agnes Monica juga harus diakuin, dia populer juga karena lagu ciptaannya Mas Ari Bias ya. Tapi juga pencipta lagunya juga ngetop gara-gara diciptakan Agnes. Jadi harus saling berkomunikasi yang baik aja. Dan saya menyesalkan kalau sampai akhirnya jadi ribut-ribut. Toh akhirnya kan pencipta lagu dan penyanyi juga harus jadi support system yang kuat satu sama lain. Jadi jangan sampai bentrok-bentrok juga. Nanti kalau misalnya akhirnya pencipta lagu nggak ada yang mau nyanyiin lagunya, bingung. Kalau penyanyi juga nggak bisa nyiptain lagu, dia butuh pencipta juga bingung nyari lagu siapa. Ya intinya udah di luar negeri nggak ada ribut-ribut kayak begini kok gitu. Kalau saya mau gampang loh. Bukannya kita nggak bisa kan gitu lah, ya udah bayar aja gampang gitu. Ini bukan cuman saya fight buat saya gitu, tapi ini sebenarnya lebih ke apa ya, maksudnya jangan lupa loh, saya ini bisa sampai di posisi sekarang ini Sombong. bukan dong, justru maksudnya saya nggak ada nepotisme. Ini saya output dari perjuangan loh. Ya, selain menyebut Agnes sombong, sebagian warganet juga menyoroti gaya busana Agnes yang terlihat berbeda. Dengan jaket hitam dan dasi panjang yang juga berwarna gelap, Agnes seolah ingin menonjolkan sisi maskulin yang melambangkan keberaniannya dalam menghadapi sejuta kasus. For this one, I would say I'd prefer the boots just because the top is already very casual, right? Yeah. And to give it a little bit more, what did you say, pop star? Tak cuma mencetak viral karena ogah membayar 1,5 miliar atas 3 lagu yang dibawakannya tanpa seizin penciptanya. Kehidupan asmara Agnes pun kembali diperbincangkan publik. Banyak warganet yang mempertanyakan hubungan Agnes dengan Adam Rosyadi, model asal Malang yang pernah menjadi paskibra di tingkat Jawa Timur. Di usianya yang mendekati angka 39 tahun, Agnes belum menunjukkan tanda-tanda ingin menghalalkan hubungannya dengan Adam. Adam yang baru berusia 25 tahun kabarnya belum mendapatkan lampu hijau dari ibundanya untuk mempersunting Agnes. Saat di Jakarta dan warawiri menangani kasus hukumnya, Agnes juga tak nampak digandeng oleh Adam Rosyadi. Tak heran, isu Agnes putus dengan Adam pun kembali menyeruak seperti tahun 2023 silam. Namun di tengah hujatan dan kontroversi kasusnya di Indonesia, banyak warganet yang mendoakan agar Agnes bisa keluar dari sengkarut hak royalti yang menjeratnya. Ya mudah-mudahan masalah Mbak Agnes Monica dan Bang Ahmad Dhani semoga selesai cepat dan berakhir damai, tidak ada permusuhan. Akan tetapi, pepatah mulutmu harimaumu yang sempat ditujukan pengacara Hotman Paris kepada Agnes Mo seolah dejavu pada kasus yang kini sedang viral. Dulu, Hotman menyentil pernyataan Agnes di media yang terkesan melupakan asal-usulnya. Hotman pernah mengunggah ucapan Agnes yang diungkapkannya setelah berhasil menembus dapur rekaman di industri musik Amerika. I actually don't have Indonesia blood. Because I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. And I'm also Christian, which is in Indonesia, the majority there are Muslim. So I've always been kind of, like I'm not going to say that I felt like I don't belong there. Right. Because I always felt like, the people accepted me for who I was. But there's always that sense of, I'm not like everybody else. It's a unique perspective. Yeah. Saat itu, Hotman menyindir bahwa dirinya mungkin lebih kaya dari Agnes, tapi tak lupa pada asal-usulnya sebagai warga pribumi Indonesia. I actually don't have Indonesian blood. What? I actually don't have Indonesian blood. What?
Gue aja dari kampung, yang gue lebih maju dari kamu, mungkin lebih kaya dari kamu, aku tetap mengaku Batak asli. Aku ngaku BTL, Batak tembak langsung. Berapa puluh negara gua udah gua bertarung hukum. Duitku juga banyak. Tapi saya nggak pernah bilang, I actually don't have Indonesian blood.